mungkin ini juga Bu, tadi saya baca sekilas ya soal grafik pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Di triwulan pertama ini memang betul-betul terpuruk sekali ya, gitu, ya kan? Terpuruk sekali. Nah, pemerintah pusat ini kan melakukan beberapa stimulus untuk bagaimana ekonomi ini supaya bergerak lagi. Nah, kalau kita di daerah, bagaimana menstimulus pertumbuhan ekonomi kita di daerah yang hari ini itu tadi memang sangat anjlok sekali gitu. Iya. Yang pasti kita nggak tinggal diam. Jadi kayak kemarin situasi misalkan ada beberapa komoditas. Ini kan kita ini petani. Maksimal di penduduk kita adalah pertanian. Nah, produksi pertanian kita kan selama ini biasanya terserap maksimal oleh selain juga domestik, Lampung dan sekitarnya juga kirim ke Jakarta, Banten, ke arah atas, Palembang, Jambi dan seterusnya Bengkulu. Nah, ini situasi mungkin karena juga kafe-kafe di Jakarta tutup, restoran tutup, hajat-hajatan di Lampung udah nggak ada lagi, pengajian-pengajian nggak ada lagi, ngefek ke dalam serapan. Harga-harga banyak drop. Kita tahu kemarin aja saya ambil contoh misalkan cabai sampai harga 2.500 per kilo yang tadinya 55 sampai 70.000. Iya, saya perhatikan itu Instagramnya Bu Wagub itu beli cabai dengan harga normal gitu ya. Mereka kasih tahu harga 3.000, kita beli harga 10.000, 9.000 kayak gitu. Terus padi hari ini, padi itu gabah dari petani kita sedang panen raya. Di panen raya di Lampung Timur, Lampung Tengah dalam waktu dekat ini Metro dan sekitarnya, Pringsewu dan sekitarnya. Jadi panen raya ini gabah yang tadinya mungkin 5.000, 5.500 tinggal 3.000, 3.500. Cukup drop, makanya kemarin saya juga turun belanja gabah dengan harga normal, kita beli harga 5.000. Jadi situasi seperti itu yang kemudian kita langsung Pak Gubernur kemarin rakor khusus ketahanan pangan, termasuk juga ada anggaran untuk untuk membantu membeli dengan harga pantas. Di luar itu juga kita dorong kepada Bulog untuk penyerapan maksimal, karena kan kita ini menghitung. Hari ini kita sedang panen raya, iya banyak barang, tapi kita hitung juga Thailand tutup ekspor pertanian ya, kemudian juga Vietnam tutup ekspor, negara-negara tutup ekspor pertanian. Kita menghadapi juga kan ini bulan masih ada hujan. Nggak lama lagi bulan nggak ada hujan, pacaklik datang, barang bisa jadi sebisa mungkin kita hitung berapa yang kita tahan, nggak boleh semua kelempar. Meskipun hari ini harga memang sedang buruk-buruk, horti sedang panen raya. Karena kemarin sudah memperhitungkan kalau kebutuhan Ramadan dan Lebaran kan biasanya tinggi, melonjak semua tanam, yang namanya timun sampai harga Rp500 per kilo, normalnya 4.500. Di petani sampai dibabat sebelum waktunya. Semangka harganya cuma 2.500 per kilo, 3.000 maksimal. Kemudian kayak sayur-sayuran macam terong, kacang panjang 1.500 di level petani. Padahal normalnya di atas 5.000. Yang begitu-begitu mungkin kita nggak bisa semua kita serap ya, artinya pemerintah nggak mungkin beli itu semua, tapi kita dorong, kita ajak gerakan masyarakat. Salah satu yang disyukuri dari COVID ini, gerakan masyarakat itu alhamdulillah luar biasa ya, jiwa relawan. Mungkin sebetulnya jadi gotong royong. Ada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini memang. Kepeduliannya lebih gitu ya. Iya betul. Mungkin karena ada musuh bersama itu COVID, ya karena ada musuh bersama sehingga kita tumbuh jiwa kebersamaan. Nah, jadi kita lebih dorong ke warga untuk beli produksi petani dengan harga manusiawi, dengan harga wajar, dan kita semangati petani. Itu yang namanya cabai kan sebenarnya kalau dipupuk lagi, dirawat lagi bisa bertahan setahun, bahkan kalau yang cabai rawit 2 tahun. Kalau dipupuk lagi dia akan bagus. Kita semangati jangan dibabat, nanti akan ada lagi masanya harga naik. Jadi kita lebih ke menyemangati petani begitu. Tapi kalau soal kebijakan anggaran, kita pasti tetap hadir. Cuma hanya yang ingin kita sampaikan ke publik bahwa semua pemerintahan daerah hari ini babak belur situasi. Anggaran dipotong 50%, PAD-nya drop. Karena persoalan COVID bukan cuma persoalan Lampung, itu ya Bu ya, bukan cuma persoalan Indonesia tapi dunia. Betul. Gitu ya.
Nah, mungkin itu juga Pak Pandra, Ya. seperti tadi disampaikan Bu Wagub ya. Jadi memang ekonomi kita hari ini kan memang babak belur ini. Pertumbuhannya kecil sekali. Ya. Gitu. Artinya dengan new normal ini gitu ya. Jadi ini semua kan harus bergerak, termasuk tadi itu bagaimana supaya ekonomi sekarang juga bisa berjalan. Ya. Supaya pulih ini kan hampir 3 bulan ini. 3 bulan. 3 bulan Tiga tidak. bulan lebih sudah. Ya, Ya, 3 bulan lebih. lebih. Jadi mungkin benar. tempat wisata ini harus jalan, Ya. pesta-pesta harus jalan, gitu ya kan? Iya, betul. Dan usaha-usahanya informal yang lain gitu. Ya, jadi memang betul apa yang disampaikan Ibu Wagub tadi dan kondisi kita yang Abang sampaikan tadi. Ya di awal-awal pada saat semua sektor usaha itu maksudnya dihimbau untuk menutup itu, waduh pertama kali tuh banyak yang nanya ke kami, Pak, saya udah begini, jadi gimana karyawan saya Pak dan sebagainya gitu. Ya memang itu yang dijalani. Ya akhirnya lama-lama kan kita penyesuaian. Nah, menuju penyesuaian lama-lama ya bisa dijalankan juga. Nah itu tadi mereka salah satu hotel misalnya membuat suatu makanan yang sebenarnya delivery order. Jadi ada pengalihan suatu ekonomi itu jangan sampai mati gitu ibaratnya. Harus ada ini yang pertama kali begitu Pak. Gimana pegawai kami segala macam? Ya harus ada namanya win-win solution. Nah, win-win solution ini ya yang sekarang ini hikmah yang dibalik pandemi COVID ini ya bersatu melawan COVID itu dalam arti kata kita bersatu rasanya senasib sepenanggungan, mari kita lawan COVID ini. Dan di tengah kita juga harus berdamai dengan COVID karena sampai kapanpun ibaratnya ini menurut WHO masih kita belum ditemukan kapan selesai, tapi hidup harus terpenuhi. Nah inilah jadi kemarin kami juga sempat ketemu para wirausaha muda Lampung untuk Indonesia. Jadi sekarang kita coba entrepreneur yang baru, artinya para wirausaha itu kita berikan semangat. Nah ini ya yang di samping tugas Polri ini sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat juga harus menjadi problem solver juga. Kami berserta Babin Kaptipmas, kemudian juga Babinsa dan juga teman-teman dari pemerintahan baik di provinsi, kabupaten, kota seperti itu. Jadi kita bangkitkan, kita harus bersemangat. Bukan bersemangat dalam arti kata kita kok waduh seperti ini aja. Walaupun kita sudah menjalankan kami di Polri, di Polda Lampung sudah melaksanakan namanya Operasi Aman Nusa 2. Operasi Aman Nusa 2 ini biasanya kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan bencana alam. Seperti pada saat tahun 2018 kalau tidak salah, itu ada bencana yang di Banten, kemudian di Lampung. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kali ini adalah kejadian bencana alam, tapi bukan alam, tetapi bencana pandemi, penyakit. Nah, ini yang kita lakukan personil kami di Aman Nusa 2 ini sekitar 446 yang kita sebar, yang nantinya akan bersama unsur TNI Polri, yaitu tadi mulai preemptif, preventif, sama represif. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama. Mari kita berbuat komitmen, bikin usaha baru lagi. Nah, ini sekarang mulai ada nih kegiatan-kegiatan ini dan sudah mulai berkembang mereka di entrepreneur ataupun para wirausaha muda Lampung untuk Indonesia agar bisa kembali lagi. Mungkin ini juga ya, dengan situasi masalah COVID ini ada nggak sih perubahan budaya gitu ya kan? Contoh yang biasa orang tamu biasa masuk ke sini ya masuk aja gitu. Tapi kalau sekarang ke kantor atau ke rumah ya mereka paling nggak cuci tangan dulu gitu ya, pakai masker. Nah itu yang disampaikan juga Bang. Tadi Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Idam Aziz nyampaikan ke kami tadi siang pada saat Vikon disampaikan juga bahwa apabila ini kan sekarang sudah kita taruh petugas-petugas itu sebenarnya bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat. Jangan merasa tersinggung. Ya mohon maaf, saya periksa dulu suhu tubuhnya, kemudian menggunakan masker apa tidak, itu jangan tersinggung kan. Ini tujuannya untuk kebaikan. Nah ini yang kita sampai nanti tersinggung diperiksa. Gitu loh. Saya anggota nggak boleh gitu. Ini diingatkan gitu kadang-kadang. Saya ya harus ikutin saja, tidak akan merugikan gitu. Ternyata itu jadi budaya baru. Nah ini yang kita harus diikuti oleh semua orang. Makanya orang katakan adaptasi kebiasaan hidup baru atau the new normal life. Secara teknis sih saya pikir ya itu kebiasaan baru terkait dengan kesehatan, orang lebih aware dengan kesehatannya, orang jadi sering berjemur, manfaatkan vitamin D kan ya? Iya, vitamin D sama E. Suka salah. D dan E, tulang sama. Kemudian, tapi lebih dari itu saya pikir secara lahir batin COVID ini betul-betul semacam mencambuk kita ya. Ya, mencambuk kita
lihat aja kira-kira nih gue datangin barang kecil yang gak bisa terlihat aja loh, langsung si ini bapak-bapak langsung bisa jadi imam tarawih, imam sholat. Yang tadinya nggak bisa masak, langsung bisa masak. Dan bahkan Bang, yang lebih menarik lagi, pasukan-pasukan kami tadinya mau makan pada saat keadaan lagi di operasi, dimakan tanpa cuci tangan. Nggak ada di vitamin ini justru itu. Atau belum jatuh, belum 5 menit, sekarang tidak kebiasaan cuci tangan dulu. Baru makan. Nah, seperti itulah hikmah di balik pandemi Covid ini, yang kita ambil hikmah yang baiknya seperti itu sih. Saya ada sedikit sebenarnya tanda tanya sampai sekarang ya. Kalau sebelum Covid itu Bu Wagub, hampir rata-rata rumah sakit itu ramai sekali. Iya. Gitu. Nah, hari ini begitu Covid, kok yang berobat kok sedikit sekali gitu. Apa memang imunitas dari masyarakat ini yang makin kebal atau orang yang takut datang ke rumah sakit gitu? Oh, sebenarnya mungkin nggak seperti itu sepenuhnya sih, karena kenapa ramai? Karena dulu mungkin kurang ini, semua masih kurang disiplin terkait dengan misalkan pengunjung dan sebagainya. Itu juga ngefek seolah jadi sepi gitu. Dan sekarang betul-betul ketat. Jamnya dulu sudah ketat, sekarang lebih ketat lagi kira-kira. Tapi mungkin orang takut juga Terus sakit di juga situasi begini. Ada efeknya juga. Kalau di rumah sakit rujukan utama memang orang menghindar, karena rujukan utama ada 4 kita, dari Yakudo, Pembazar, selain Abdul Muluk dan Ahmad Yani, ditambah satu lagi yang khusus Covid hari ini Bandar Negara Husada. Ada 4 rujukan utama, total ada 30 sebenarnya. Tapi kalau yang ke 5 rujukan utama ini orang kayaknya kalau bisa enggak ke situ ya. Kalau yang lain masih relatif, tapi terutama mungkin salah satunya karena betul-betul kita nggak bisa masuk. Kayak saya mau masuk untuk nengok tetangga saya yang dirawat di Abdul Muluk, jamnya nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Dan bukan hanya jamnya, memang nggak bisa karena saya nggak bisa besuk ya. Meskipun saya Wagub juga nggak bisa, kira-kira gitu. Nah, kalau perubahan mungkin Bu Wagub di rumah, kebiasaan gitu, termasuk mungkin di kantor. Apa saja perubahannya di masa Covid ini gitu? Lebih karena kami ini istilahnya pejabat yang lahir dari proses politik. Pokoknya emang harus dekat dengan warga kan. Selama ini kita nggak pernah tolak yang nama audiensi. Sekarang audiensi nggak bisa fisik, bisanya virtual. Lumayan, esensinya tetap dapat. Dan termasuk juga kita merasakan betul. Ternyata rapat-rapat kita jauh lebih efektif, efisien. Nggak kenal waktu, kita malam-malam juga jam 7 malam biasanya kita nggak bisa lagi, nggak enak lah ya, karena nggak ada lembur apa segala macam kecuali terpaksa. Sekarang kayak nggak ada batasan, kita bisa anytime, sehari bisa rapat berapa titik. Terus kalau dulu mikir, kalau mau ada acara apa mikir, atau ada rapat di mana mikir, bisa nggak ya nanti tabrakan nggak ya dengan jadwal apa. Sekarang nggak terlalu mikir. Kenapa? Karena bisa Zoom. Itu sudah. Ternyata yang virtual itu bisa justru menghubungkan banyak orang. Efektif, efisien. Ya betul. Jadi era digital. Betul. Dulu kita mau bikin seminar. Mahal biayanya mahal. Seminar internasional atau seminar nasional nggak mati lah angkanya berapa di hotel. Sekarang free, yang penting punya kuota internet. Dan jangan salah, dari seluruh rangkaian Musrenbang, baru sekali ini tahun inilah kami merasa Musrenbang kita betul-betul utuh, pesertanya utuh, dan pejabat-pejabat kita orang Lampung yang di Jakarta bisa ikut semua. Dulu hampir nggak, ya maksudnya DPR RI nggak bisa ikut lah karena sibuk kan. Jangankan berharap atau pimpinan macam pimpinan MPR atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya atau apa. Sekarang semua bisa ikut, semua bisa menjadi peserta. Kenapa? Karena mereka di mana aja bisa bergabung. Jadi banyak sisi positifnya gitu. Dari sisi kepemerintahan ya, pelayanan publik dan sebagainya. Dan kesadaran dari bagian dari pemerintahan untuk kita juga harus melakukan shifting di pola pikir kita untuk pelayanan publik. Jadi terbuka total. Dulu kan mungkin WhatsApp aja nggak semua familiar, jujur aja lah. Di grup kita ada order atau berita apa jarang ditanggapi, bukan karena mereka nggak care ya, karena belum semua familiar.
Sekarang ini semua sudah cepat. Ya, jadi tapi mungkin memang ada yang masih karena baru, ada yang masih terasa aneh. Contoh ada juga seperti sekarang mahasiswa kan yang belum wisuda itu ditawarkan wisudanya virtual gitu. Mungkin karena masih baru kan ini aneh gitu ya. Nah kalau di rumah sendiri gimana Bu? Ada perubahan nggak? Di rumah sendiri kebetulan kalau keluarga kita dari awal memang lumayan ya, cuman tetap lebih lagi sisi kesehatan, lebih lagi care, lebih lagi perhatian gitu. Kalau karena biasanya sebagai politisi tamu nggak berhenti, sekarang lumayan lah, 99,9% stop lah, kecuali yang penting banget kayak urusan pemerintahan atau apa gitu. Terus dari sisi kita perhatian pada kesehatan itu jauh lebih inilah, karena sekali lagi itu bisa nempel ke siapa saja, bisa menghampiri siapa saja penyakitnya, dan yang pasti ini jadi lebih tawakal kali ya. Kalau Pak Wasril gimana nih Pak Wasril? Ya lebih kurang sama tadi Pak Donald. Jadi memang pandemi ini mengajarkan banyak hal ya, termasuk tadi saya sudah sampaikan terkait dengan perubahan perilaku masyarakat, termasuk perilaku bertukar informasi ilmu. Tadi kalau dibilang majelis taklim segala macam itu susah, tapi ternyata sekarang selama Ramadan yang ngaji online itu luar biasa. Oh iya, betul. Jadi kita dapat ngaji-ngaji yang bergizi itu dari berbagai macam ragam. Kita bisa dapatkan itu secara free. Sampai halal-halalnya Gus Ulil kemarin kan luar biasa. Iya, betul, banyak followernya semua. Kemudian webinar yang luar biasa, esensinya bermanfaat, dan kita materi-materinya secara free, bisa download secara free setelah acara langsung itu, coba. Walaupun kita tidak mendapatkan di sertifikat. Nah itu yang pertama tentu asupan gizi intelektual bagi kalangan-kalangan yang mencari ilmu itu kan lebih terbuka dengan suasana ini. Dan yang tidak kalah pentingnya kita belajar parenting lagi ya kan? Iya. Ini karena menghadapi anak-anak yang ngajarin anak-anak itu kan jauh lebih patuh dengan guru dibanding dengan lebih ini deh. Apalagi dengan gangguan gadget dan PS permainan game dan game online dan seterusnya. Kan kita kemudian belajar kembali bagaimana parenting mengupayakan agar kebiasaan baru bagi anak-anak itu juga bisa tercipta. Dan saya kira ini luar biasa nih pelajaran berharga. Jadi menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu kembali dengan new normal tadi itu ya. Ternyata banyak juga ininya, sisi positifnya. Itu Pak Wasril ya, yang tadinya kurang begitu update terhadap hal-hal yang yang berbasis dengan online, hari ini mau nggak mau diajari harus adaptif dengan itu. Ya. Dan juga karena 3 bulan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi kadang-kadang nemu sesuatu yang baru, mengenali keluarga kita sendiri. Nggak ngerti kalau ternyata adikku bisa ini juga ya, ternyata misalkan ada tambahan baru itu tadi, ternyata suamiku bisa masak juga ya. Karena dipaksa oleh situasi, akhirnya bakatnya jadi keluar ya. Dan ini saya perhatikan selama di Ramadan ini ketika harus WFH, banyak sekali ternyata para akademisi dosen-dosen itu yang kreatif menulis. Karena mereka nggak ada yang dikerjakan kan, jadi timbul inspirasinya untuk menulis ya. Foto-foto yang tadinya hanya sekedar untuk selfie, kemudian foto itu kemudian dibuat sebuah narasi tulisan, dan itu kemudian menjadi media sosial sesak dengan tulisan-tulisan yang relatif informatif dan berisi. Saya kira ini juga ada isinya. Isi dari dari pandemi ini ya. Kalau Pak Pandra, ya gimana Bang? Tadi soal kebiasaan baru ini. Kebiasaan baru di masa pandemi, mungkin ada yang berubah gitu kan? Iya. Kalau kerja di kantor gimana? Oh iya, betul sekali. Jadi ini saya katakan tadi, pada saat orang namanya work from home, tetapi untuk unsur TNI dan Polri, no way. Sama tenaga kesehatan. From everywhere. Harus ada tetap, karena sebagai yang melakukan ya memberikan pelayanan kepada masyarakat kan itu intinya. Ya itu yang hikmah yang dibalik ini semua ya ternyata ya
banyak sekali yang saya katakan tadi, pasukan BRIMOB yang tadinya baru biasa penugasan pada saat tahun Pilpres, kemudian Pileg dan sebagainya, ya itu tadi kumpul standby, mereka sekarang lebih bersih, mereka jauh lebih teratur gitu. Biasanya kalau dibagi makanan bungkusan itu ya udah, yang saya kata nggak ada cuci tangan lagi. Nah, vitamin. Terus yang ke depannya ini kan kita 6 bulan lagi, kita mau persiapan untuk pilkada serentak. Nah, tentu ini tahapan-tahapan ini kalau secara di Polri namanya kita ada kalender Kamtibmas. Ya berapa lama setelah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Nah, terus rangkaian-rangkaian ini yang kami bersama pusat maupun di daerah sekarang apa yang menjadi kebijakan nantinya kita kan rencananya kalau memang ini the new normal life ini kan akan menjadi kalender politik juga pada saat nanti bulan Desember. Namun tahapan menuju ke sana ya kita siapkan bersama, apalagi sekarang mengumpulkan orang kan tidak seperti dulu lagi umpamanya, kita nggak bisa lagi nanti, tapi melalui dari media sosial ataupun dari followers. Nah ini yang cukup efektif gitu Bang kira-kira. Tapi mungkin soal pilkada nih Pak Pandra, nanti kita akan bahas ini di sesi khusus. Oh iya. Sesinya Pak Pandra. Habis itulah yang saya katakan tadi Bang. Kami itu di Polri itu harus mengawali, menyertai dan mengakhiri. Apa yang belum terjadi diprediksi dulu. Oh, seperti ini. Ya seperti itulah, ada berita hoax belum ada kita tindak sehingga orang itu tidak ada akan kejadian. Nah, ini yang kita harus memprediksi dan mengantisipasi, namanya early warning, early detection, dan kerjasama dengan stakeholder terkait, itu yang kita harapkan. Tapi semuanya ini menuju kita the era new normal life nih, kita persiapkan diri kita masing-masing. Ya semoga tatanan kehidupan yang baru ini ya benar-benar lebih kualitas. Ya kita sih berharap ya dengan new normal sekarang memang kasus masalah COVID ini semakin landai, semakin turun. Amin. Ya. Banyak yang sembuh loh. Ya. Lampung, Tapi gini Bu, Siap. seandainya, ini berandai-andai nih, itu ya kan, seandainya ternyata begitu new normal ini diterapkan, situasi di daerah kita ini grafiknya kemudian naik. Ya ada second wave gitu ya. Gitu. Kita juga ke arah sana, maka new normal kita juga hati-hati. Maka kita nggak selalu bilang kita ini belum masa new normal. Kita masa-masa dari memastikan, ibaratnya itu masa-masa urgent, masa-masa kritis. Kemudian kita menuju ke arah pemulihan. Bahkan belum new normal, bahkan masih kakinya itu di antara kritis ke pemulihan. Karena faktanya kan untuk new normal itu paling tidak 3, epidemiologi, kemudian terkait dengan sistem kesehatan, kemudian tes massal itu. Jadi kita 3, kalau sistem kesehatan kita alhamdulillah kalau dengan kasus hari ini relatif lah 30 rumah sakit rujukan dan 4 rujukan utama itu cukup memenuhi dan nggak ada persoalan berat. Ya tapi kalau untuk situasi new normalnya kita belum sebenarnya, belum total di kaki kita belum total berada posisi new normal hari, masih menuju pemulihan. Gitu. Transisi lah. Ya, masa istilah transisi DKI kan transisi. Ya DKI transisi, PSBB transisi. Nah kita setidaknya mempersiapkan diri. Sambil melihat perkembangan nanti ke depan Sambil seperti melihat, apa. dan juga kita juga lihat zonanya kan. Jadi ada zona yang merah, ada zona hijau. Aku bilang pernah ada zona biru juga. Ada 2 daerah yang nggak ada angka penularan, nggak ada kasus. Yaitu Mesuji dan Lampung Timur. Tulang Bawang cuma 1. Kemudian sebenarnya yang terjadi di Lampung ini semua kasusnya dari klaster Goa awalnya. Klaster Goa, kemudian yang dari Bogor ya. Sentul. BGI. Sentul. Ya kurang lebih yang besar itu ya, yang paling besar Goa ya. Jadi dari Goa itu yang kemudian oleh surveillance warga atau yang punya riwayat kontak kemudian dicek, lahirlah angka-angka yang selanjutnya itu. Tapi relatif tidak tinggi transmisi yang ada di Lampung ini. Artinya katakanlah meskipun ada zona merahnya di Bandar Lampung, tapi bersyukur tidak separah daerah yang ngapit kita ini, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Jadi tapi meskipun begitu, kita apresiasi petugas surveillance kita yang bekerja keras, karena tanpa mereka kerja keras itu kan angkanya nggak naik. Ini kan bukan soal angka naik apa enggak, kita memang harus rapikan supaya virusnya tidak nyebar kemana-mana. Karena soal virus ini kan soal memanage supaya tidak rata, menyebar gitu. Itu aja sih.
Jadi terima kasih Bu Wagub, Pak Wasril, Pak Pandra. Ya, Kita tidak terasa ini udah ngobrol selama sejam, gitu ya. Sejam. Nah, jadi kita pengen memang menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan informasi masalah new normal ini, jangan sampai terlalu euforia yang berlebihan, setuju itu. seolah-olah kita ini sudah kembali normal. Jangan langsung merasa bebas. Iya, jangan langsung merasa bebas, gitu ya kan. Melakukan aktivitas apapun hari ini sudah boleh, tapi tetap dengan memperhatikan Protokol kesehatan. Physical distancing, social distancing, pakai masker, Pakai masker, itu jaga wajib jarak, cuci tangan. Mungkin gitu ya. Siap. Jadi itu beberapa pesan dengan masyarakat kita. Mudah-mudahan seperti tadi itu supaya memang sebaran mengenai COVID ini ya semakin semakin mengecil, tentu butuh kerjasama semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi juga semua semua unsur masyarakat. yang Mungkin demikian. Terima kasih Wagub, Pak Wasil, Ya, sama-sama.